Halo semua, kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai teori imperialisme budaya untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi internasional. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari teori ini. Teori imperialisme budaya adalah konsep dari ilmu budaya dan ilmu komunikasi yang mencoba menjelaskan bahwa budaya dari negara-negara maju cenderung lebih mendominasi budaya dari negara-negara lemah. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar komunikasi asal Kanada yaitu Herbert Schiller pada tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul Communication and Culture Domination. Teori ini berfokus pada cara media dan juga industri dan teknologi komunikasi dalam mempengaruhi budaya dari negara-negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari imperialisme budaya atau bisa juga disebut dengan kolonialisme budaya. Nah, hal ini adalah sebuah bentuk promosi dan pemaksaan suatu negara terhadap budaya, bahasa, tradisi, ritual, politik, dan ekonomi yang kuat guna menciptakan dan memelihara hubungan sosial antara ekonomi yang tidak setara di berbagai kelompok-kelompok sosial. Nah, dalam praktiknya imperialisme budaya seringkali menggunakan kekerasan seperti aksi militer serta menerapkan sistem hegemoni budaya yang melegitimasi imperialisme. Bisa juga dalam bentuk kebijakan formal seperti sistem pendidikan, penggunaan bahasa, dan agama. Asumsi dasar dari teori imperialisme budaya adalah bahwa media dari negara-negara kuat lebih mudah menyebar karena sumber daya finansial dan juga teknologi, sehingga mempengaruhi budaya dari negara-negara yang lebih lemah. iPhone dari negara Amerika Serikat menjadi contoh jelas dari teori imperialisme budaya. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, iPhone bukan hanya sebagai ponsel, melainkan sebagai simbol gaya hidup global yang diinginkan oleh semua orang dan mempengaruhi budaya-budaya di negara yang lemah secara ekonomi. Selain itu, keunggulan teknisnya seperti layar dan tajam dan kualitas kamera yang tinggi telah mengilhami persaingan global. Dengan kata lain, iPhone menjadi pelopor dalam pasar ponsel cerdas dengan mempengaruhi budaya dan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana teori imperialisme budaya dapat menjelaskan kepopuleran iPhone khususnya di negara Indonesia. iPhone dianggap sebagai simbol status sosial yang tinggi karena iPhone merupakan produk yang mahal dan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mampu. Di Indonesia, masyarakat cenderung konsumtif dan memiliki tampil gaya. Oleh karena itu, dengan memiliki iPhone merupakan salah satu cara untuk menunjukkan status sosial yang tinggi. Selain itu, iPhone memiliki desain yang elegan dan mewah yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia yang cenderung menyukai barang-barang yang bagus. Desain iPhone yang unik dan menarik membuat ponsel ini lebih menarik dari ponsel Android yang lebih umum di Indonesia. iPhone sendiri semakin populer di Indonesia lewat kebiasaan masyarakat yang sering menonton acara televisi berupa film-film Hollywood. Hal ini membuat mereka terpaparkan citra yang positif dari produk iPhone sendiri sehingga mereka ingin memiliki produk tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori imperialisme mencakup beberapa faktor yang menyebabkan iPhone semakin populer di Indonesia. Faktor-faktor tersebut berupa status sosial, desain, dan media massa. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.